Oke, untuk materi hari ini mengenai formulasi dan perancangan sediaan obat dengan mempertimbangkan faktor biofarmasetik. Ya, materi sudah saya kirim ke Mbak Ananda ya. Nanti Mbak Ananda bisa share ke teman-temannya. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu karena ini jamnya jam sore, otomatis jam capek ya teman-teman ya. Jadi usahakan tolong fokus sebentar ya. Nanti supaya nanti ketika teman-teman ngambil tema skripsi ada variasi. Kalau ngambilnya formulasi seperti itu. Oke, pengertian formulasi adalah proses pemilihan bahan, ya, bahan aktif atau API, active pharmaceutical ingredient, dan bahan tambahan atau disebut dengan eksipien, serta metode pengolahan untuk menghasilkan sediaan obat yang stabil, aman, efektif, dan dapat diterima oleh pasien. Yang penting itu. Jadi bagaimana kamu merancang suatu formula sediaan yang bisa diterima oleh pasien, aman, bermutu, stabil. Referensi yang kita acu biasanya ada Farmakope Indonesia edisi 6, kemudian ada HPE, Handbook Pharmaceutical Excipient. Jadi ketika nanti teman-teman mengutip HPE, di situ setiap bab itu biasanya ada penyusunnya. Tapi kalau yang di depan biasanya pakai Rowe et al. Tapi kalau teman-teman pengen menampilkan subnya itu biasanya di setiap bab itu ada di bawah sendiri itu ada yang penyusunnya. Kemudian ada Clark's Analysis of Drug and Poison. Nah, ini adalah uh, uraian dari API atau bahan aktif pharmaceutical ingredient selain dari Farmakope Indonesia edisi 6. Jadi di dalam Analysis of Drug and Poison ini untuk analisis farmasinya lebih lebih banyak preferensinya. Mulai dari organoleptis, mulai dari lambda maksimumnya berapa, dia larut asamnya berapa, larut basanya berapa sudah dijelaskan di sini. Jadi saling melengkapi antara farmakope, HPE sama Clark Analysis of Drug and Poison. Oke, tujuan utama formulasi yang jelas adalah menjamin bagaimana obat itu stabil, disimpan di suhu ruang atau disimpan di wadah, apakah kedap wadah kaca atau wadah blister dan lain-lain. Memastikan bioavailabilitas yang optimal, kemudian mempermudah bagaimana penggunaan dan kepatuhan pasien. Apakah ini diminum sebelum makan, diminum sudah makan, atau di dalam konsumsinya hanya sekali sehari, seperti itu. Menjamin mutu sesuai standar regulasi BPOM atau ICH, Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau International Council for Harmonization of Technical Recruitment for Pharmaceutical for Human Use. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam formulasi sediaan yang jelas adalah bagaimana sifat karakter dari bahan aktif itu sendiri, mulai dari kelarutan, stabilitas, ukuran partikel, dan titik lebur. Jadi kalau teman-teman menyoroti untuk kelarutan, maka harus disesuaikan. Apakah perlu dengan penambahan surfaktan atau dengan formulasi solid dispersi atau dispersi padat. Jadi kalau teman-teman nanti searching formulasi dispersi padat PDF akan muncul. Kemudian ada stabilitas meliputi pH, cahaya dan suhu. Contoh vitamin C, dia tidak stabil maka perlu di antioksidan. Vitamin C warnanya adalah putih harus cerbuknya. Makanya dikasih warna perasa jeruk supaya orang itu ketika minum obat itu ini rasa jeruk. Ukuran partikel meningkatkan kecepatan disolusi, kemudian titik leburnya penting untuk teknologi seperti pembuatan suppositoria atau salep. Jadi kalau teman-teman merancang formulasi sediaan suppositoria atau salep perlu dicek titik leburnya. Kemudian di dalam bentuk sediaan ya yang biasa kita olah atau dirancang itu ada tablet, kapsul, ada sediaan suspensi, emulsi, ada topikal itu krim, gel, salep. Jadi ketika teman-teman sudah di semester 5 ya, paling enggak
sediaan-sediaan farmasi itu sudah hafal di luar kepala. Tablet itu komposisinya bagaimana, kapsul itu cara pengujiannya bagaimana, suspensi, emulsi, bedanya krim, gel, salep. Jadi jangan bingung. Eh, tablet atau kapsul, pertimbangannya adalah stabilitasnya tinggi dan mudah distribusikan dibanding dengan sediaan cair. Jadi sediaan tablet otomatis dia ringkas, kemudian ketika dipindah pabrik, dipindah antar instalasi mungkin lebih lebih gampang. Suspensi emulsi untuk obat tidak larut air. Jadi ketika obat zat aktifnya tidak larut air, tidak bisa larut, maka ya dicampur dengan sistem suspensi atau emulsi. Kalau emulsi pakai minyak ikan, campuran antara minyak dan air. Kalau suspensi, sediaan padat yang tidak larut. Ada suspensi flokulasi dan suspensi diflokulasi yang sudah teman-teman pelajari ketika praktikum farmasi fisik. Kemudian ada sediaan parenteral, ya, ada steril, terutama bagaimana sediaannya itu bebas pirogen dan untuk isotonisnya. Yang ketiga ada eksipien formulasi. Yang teman-teman ketahui ada bahan pengisi, bahan pengikat, ada pelicin. Pelicin itu dibagi menjadi tiga, ada pelicin, pelicir, sama anti lekat. Kemudian ada disintegran, super disintegran, pengawet. Pengawet biasanya bisa pakai dua pengawet. Nah, metil paraben sama propil paraben. Atau singkatannya nipagin, nipasol. Kemudian ada penyingkatan kelarutan, Twin 80, biasanya ada perhitungannya HLB, ya, kalau pakai Twin. Yang keempat ada stabilitas produk, ya, stabilitas fisika, kimia, dan mikrobiologi harus dijaga selama masa simpan. Nah, makanya ketika teman-teman nanti punya apotek, maka harus diwajibkan ada pengatur suhu, atau di dalam apotek tersebut minimum harus di bawah 30 derajat Celcius supaya obat-obat yang disimpan di lemari atau di ruangan itu tidak terdegradasi. Apa aja faktornya? Ada pH, temperatur, cahaya, oksigen. Metode peningkatan stabilitas bisa ditambah dengan penambahan buffer. Kemudian ada antioksidannya, ada PHT, atau eh, bagaimana cara pengemasan yang bagus. Seperti itu. Ada produk minuman yang tidak pakai pengawet. Contohnya Pocari Sweat. Ya, Pocari Sweat itu tidak pakai pengawet, tetapi bagaimana pengemasannya dan sistem ruang AHU namanya. AHU untuk industri itu dijaga bagaimana aliran udara yang bagus. Yang kelima ada rute pemberian. Kapan obat ini kecepatan absorpsinya, ya, pasti akan berbeda ketika obat itu sublingual, kemudian FDT, obat cepat 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 hancur di mulut, itu pasti absorpsinya akan berbeda. Kadar obat dalam darah dan desain pelepasan obat, apakah dia immediate release atau control release. Apakah dia control release itu seperti oros tablet, ya, oros tablet. Kemudian bisa obat oral dan parenteral. Jadi kalau teman-teman merancang obat oral, perlu dipertimbangkan bagaimana obat itu terdisolusi dan permeabilitasnya. Jadi BCS kelas 1, BCS kelas 2, BCS kelas 3, BCS kelas 4 itu perlu dipertimbangkan. Ya. Jadi kalau untuk merancang obat itu harus hancur 90%, 80%, 30 menit, maka bagaimana formulamu itu bisa membuat obat itu cepat terdisolusi, dia tetap keras tetapi mudah hancur, dan obat itu terlarut pada menit ketiga 30. Kemudian ada parenteral, ya, wajib steril, stabil dalam bentuk larutan. Oke. Perlu yang dipertimbangkan adalah ada farmakokinetik dan biofarmasetika. Ya, tadi saya singgung
tentang BCS class. Kemudian ada free sparse metabolisme, dia di metabolisme di mana. Contoh obat dengan bioavailabilitas rendah, maka sediaannya adalah sustained release atau nanopartikel. Ini adalah sistem klasifikasi biofarmaseutik yang teman-teman harus hafal, paling enggak paham. Jadi kalau BCS kelas 1, dia kelarutannya tinggi, permeabilitasnya tinggi. Kalau BCS kelas 2, dia kelarutannya rendah. Bagaimana obat-obat di BCS kelas 2 ini itu dirancang supaya dia untuk kelarutannya lebih cepat. Ya, jadi kalau teman-teman ingin merancang skripsi, maka carilah obat-obat di BCS kelas 2 seperti itu. Oke, bisa dibentuk nano, bisa ditambah surfaktan atau tadi dibuat dispersi padat seperti itu. Oke. Bagaimana strategi formulasi berbasis biofarmaseutik? Jadi ketika masalah obat tidak larut, maka ya solid dispersi tadi ininya apa pemecahan masalahnya. Kemudian jika stabilitas sampai rendah, maka disalut enterik ya, atau dibuat kapsul. Jika dia termetabolisme di virus pas, maka sediaannya adalah transdermal atau sublingual, nasal atau bukal. Nah, dia kira-kira termetabolismenya di mana? Jadi kalau virus pasnya di bagian pertamanya dia di metabolisme tinggi, maka sediaannya diubah di sublingual. Untuk obat-obat angina, contohnya adalah ISDN, isosapidinitrat, maka pakainya bagaimana? Pakainya adalah sublingual. Jika permeabilitas rendah, maka penambahan permeabilitas atau prodrugs. Ini studi kasus singkat ya. Jika zat aktifnya berupa ibuprofen, karena dia sukar larut, air, dan rasanya pahit, maka solusi formulasinya adalah bentuk sediaannya dibuat tablet salut, coated tablet. Apakah salut gula atau salut biasa, kemudian eksipiannya ditambah surfaktan, kemudian untuk penyalutannya dibuat rasa yang enak untuk meningkatkan stabilitas atau rasa penerimaan dari pasien. Yang ketujuh, aspek pasien dan kepatuhan minum obat. Jangan sampai teman-teman merancang obat tetapi rasanya sangat sangat pahit sehingga rasa manis itu tidak tertutupi. Rasa pahit itu tidak tertutupi dengan rasa manis. Kemudian warna dan ukuran tablet, jangan sampai tabletnya sangat besar. Kemudian apakah ini ditujukan untuk anak-anak atau orang lanjut usia atau lansia. Tahapan pengembangan formulasi ya itu mulai dari studi praformulasi yang teman-teman sudah buat ketika praktikum paracetamol. Kemudian penentuan bentuk sediaan tadi ya, apakah dia bentuk sediaannya tablet, kapsul, kemudian diseleksi eksipiennya, apakah yang harganya murah karena berhubungan dengan harga tablet yang dijual. Yang keempat, uji kestabilan bisa dipercepat atau diperlama ya. Yang kelima, optimasi formula melalui DOE. Jadi untuk rancangan formula ada suatu cara dengan namanya optimasi formula dengan design of experiment. Nah, jadi kalau teman-teman merancang formula skripsi nanti bisa dipakai bagaimana cara-cara optimasi dengan DOE atau design of experiment. Yang keenam, validasi proses dan produksi skala pilot. Yang tujuh, registrasi dan uji mutu sesuai CPOB. Yang akan saya jelaskan di sini di poin 5. Ya, optimasi formula melalui design of experiment. Apakah sudah pernah membaca jurnalnya, teman-teman? Mungkin Mbak Delia pernah dengar dengan optimasi formula, Mbak Delia? Halo, Mbak Alia Senja atau Mbak Agita? Alia Senja dengar suara saya, Mbak Alia? Dengar Kakak. Pernah baca tentang
Design of experiment, Mbak. Halo? Di poin 5, apakah Belum teman-teman pernah, Bapak. belum pernah ya? Oke. Jadi rancangan formula itu bisa menggunakan desain eksperimen. Apa sih desain of eksperimen itu? Pendekatan ilmiah ya yang digunakan dalam pengembangan obat untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh berbagai faktor formulasi secara simultan dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang pertama mengoptimalkan formula, yang kedua meningkatkan efisiensi penelitian, yang ketiga mengurangi jumlah percobaan dibanding metode trial dan error. Jadi prinsipnya itu adalah bagaimana merancang formula ya, tetapi seefisien mungkin itu bisa menggambarkan oh komposisinya yang tepat itu sekian gitu loh. Jadi nanti ini jadi nanti metode ini bisa digunakan untuk ketika teman-teman selain formulasi misal formulasi bakpao, pengen usaha bakpo yang enak itu bagaimana rancangannya itu bisa. Formulasi apa ya? Sing suka jajan ini sama. Formulasi pentol. Nah, tingkat kekenyalannya berapa dan lain-lain itu bisa. Jadi rancangan apa sistem masak memasak itu bisa digunakan dengan desain eksperimen seperti itu. Jadi rancangan formulanya itu bisa dengan eh, DOE ini seperti ini. Contohnya ini. Jadi kalau kita merancang sebuah tablet, kita harus tahu faktor penyebab tablet itu apakah terlalu keras atau terlalu rapuh. Kemudian nanti responnya yang diuji itu apa? Responnya itu nanti kekerasannya, apakah waktu hancurnya, apakah uji disolusinya. Jadi ada dua faktor. Jadi tentukan dulu variabelnya, baru tentukan responnya. Seperti itu. Jadi kalau tablet paracetamol, kita ingin ngotak-ngatik optimasi pakainya bahan pengikat sama bahan penghancur. Kira-kira berapa sih yang bagus perbandingan antara bahan penghancur sama bahan pengikat seperti itu. Kemudian contohnya seperti ini ya, faktor yang diuji antara konsentrasi bahan pengikat PVP sama penghancur. Kemudian respon yang diamati, kekerasan, waktu hancur, disolusi. Jadi kalau kita pakai rancangan DOE ini, peneliti dapat menemukan kombinasi yang tepat saran dari program tersebut. Gitu. Kemudian jenis-jenisnya bagaimana? Jenis-jenisnya ya ada full factorial design, ada fractional factorial, ada RSM, Response Surface Methodology, ada mixture design. Tapi biasanya kalau teman-teman cari jurnal-jurnal itu kebanyakan yang pakai yang mixture design yang lebih lebih enak dipelajari. Bisa pakai sistem SLD atau simplex latik di desain. Selain eh, Dua tadi itu sistemnya ya, programnya pakai desain expert, ada Minitab, statistik dan lain-lain. RStudio, tapi yang bisa dipakai itu adalah desain expert. Sama ketika teman-teman uji statistik. Sudah diajari Pak Afif ya? Belum? Sudah belum? Matpenmu sudah lanjut belum, Rek? Belum, Bapak. Belum, yes. Nanti diajari Pak Afif bagaimana uji one sampel, dua sampel berpasangan, dua sampel tidak berpasangan, one sampel titest, dua sampel berpasangan ya, one paired titest, kemudian ada one way ANOVA, two way ANOVA. Nah, itu adalah bekal-bekal untuk nantinya untuk analisis data. Nah, tapi kalau teman-teman pakai sistem desain expert, ANOVA-nya itu sudah muncul, sudah muncul di dalam program. Mudahnya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh judul-judul penggunaan desain expert dalam formulasi-formulasi bisa pakai ekstrak ya, ekstrak bahan alam, sedianya sirup, ada ciprofloxacin, suspensi, kemudian ibuprofen.
dalam bentuk gel, kemudian metodenya mixture design, factorial design, kemudian variabel yang diamati bisa perbandingan gliserin, larutan, kemudian karbopol, dan pulvis gumi arabik. Jadi perbandingan antara karbopol dan pulvis gumi arabik, kemudian antara propilen glikol dan etanol. Nah, kira-kira mana yang optimal? Nah, itu nanti disarankan oleh program itu sendiri. Variabelnya apa? Variabel itu respon yang kita cek. Kalau di sini viskositas, kalau yang di jurnal 2 itu ada viskositas, ada volume sedimentasi, ada redispersibilitas. Kemudian kalau yang ibuprofen itu ada pH, viskositas, penyebaran gel, ada 3 seperti itu. Kemudian di nomor 4 ada hasidan krim, ada hasidan tablet. Kemudian yang poin 6 itu ada tablet sublingual. Bisa mixture design, ada central composite design. Intinya bagaimana mencari optimasi yang tepat seperti itu intinya. Jadi kalau teman-teman hanya bilang sudah dioptimasi itu sebenarnya optimasi trial dan error. Secara sederhana, tapi optimasi secara statistik, secara matematik ya pakai desain expert salah satunya. Oke, aceclofenac tablet. Kemudian ada ekstrak daun edera, diclofenac, pakai bukal tablet, factorial design. Oke. Manfaatnya apa? Manfaat dua dalam formulasi ini adalah mengurangi waktu dan biaya penelitian. Jadi ketika kita cek HPE, oh misal pengisinya ringnya 6 sampai 10, kemudian bahan pengikatnya 7 sampai 15. Nah, di ring itu nanti yang bagus yang berapa seperti itu. Yang kedua, menentukan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, mendapat formula optimal dengan data ilmiah. Yang keempat, menjadi dasar kontrol mutu. Yang kelima, mendukung registrasi obat sesuai standar. Oke, ini adalah output dari Dewi tadi. Nanti ada contour plot, ada surface plot, ada Pareto chart seperti itu. Jadi contour plot nanti kita lihat gambarnya dia mengarah kemana. Itu untuk menentukan peneliti area kombinasi yang terbaik, yang tepat yang terbaik. Ini contohnya ya. Jadi kalau teman-teman searching di internet banyak sekali optimasi-optimasi ya sih. Mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang tertarik, yang nyantol mengenai uji optimasi formula. Ya. Optimasi formula tablet piroxicam menggunakan excipient laktosa, Avisel, dan Amprotap dengan metode simple acting design. Jadi kalau kita lihat di sini si peneliti tersebut akan membuat tablet dengan tabletnya piroxicam ya. Piroxicam itu sangat sukar larut sehingga antara komponen laktosa, Avisel, dan Amprotap ini mudah-mudahan dia bisa sedikitlah larut seperti itu. Oke, ini adalah abstrak. Jadi setiap jurnal itu pasti ada abstraknya, mulai pendahuluan, bla 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 bla, sampai berapa kadar saran dari program, berapa proporsi yang disarankan yang optimal seperti itu. Jadi kalau program ketika sudah kita tahu ringnya berapa, penggunaan antara MG stearat, laktosa sama MG stearat, laktosa, Avisal, Amprotap itu berapa, nanti tinggal programnya itu akan menyarankan 7 formula. Jadi apakah nanti 7 formula atau nanti 8 formula, itu yang disarankan adalah program. Setelah 7 formula, nanti masing-masing formula ini di apa? Diformulasi. Masing-masing F1, F2, F3 sampai F7 ini di dibuat. Nah, setelah dibuat, kemudian dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi, yang kita cek adalah faktor kritisnya adalah keseragaman bobot. Maka kita cek contour plotnya. Tadi yang disarankan kan contour plot. Contour plotnya akan keluar di sini. Jadi karena di situ ada 3 komponen, maka bentuknya segitiga. Nah, kalau S1 biasanya 2 komponen.
antara bahan penghancur atau bahan pengisi biasanya ada dua. Bentuknya bagaimana? Bentuknya nggak gini. Kalau ini tiga komponen. Kontur plotnya seragam bobot, kontur plot kekerasan, ya, kontur plotnya kerapuan, kemudian ada kontur plotnya si waktu hancur. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, waktu hancurnya bagaimana? Waktu hancurnya ada 5, ada 10, ada 15. Yang paling pengaruh yang mana? Itu biasanya di sini kelihatan. Kemudian ini adalah disolusi. Disolusinya 7 formula tadi dimasukkan pada menit ke 90 biasanya dipakai atau 60 atau 90 baru dimasukkan lagi program, dia akan keluar counterplot lagi. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya superimposed. Superimposed itu gabungan dari counterplot tadi. Ya, setelah jadi satu, nanti si program akan menyarankan berapa formula optimum ya. Yang keluar optimum ini. Laktosanya sekitar 851,154, maksimumnya 100, afiselnya 12, amprotopnya sekian. Ini adalah dari 7 tadi muncul satu formula. Nah, seperti itu. Jadi kemudian yang formula terakhir ini, yang optimum itu diuji lagi. Nanti apakah ada perbedaan dengan antara saran dengan realnya seperti itu. Itu namanya optimasi formula. Kira-kira seperti itu untuk rancangan optimasi formula. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail. Coba saya buka buka. Oke. Kelihatan Mbak Ananda Nabila? Sudah, Bapak. Oke. Oke, ini adalah artikel review ya secara teoritis mengenai program desain expert software sebagai alat optimasi formulasi dan farmasi. Ya. Jadi di kampus-kampus kampus-kampus di luar IIK optimasi formula seperti ini itu sangat-sangat umum digunakan. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti kok rancangan skripsinya sederhana, artinya ya nggak berkembang. Karena di luar sana itu sudah sistemnya optimasi formula pakai desain expert, pakai simplified design dan lain-lain. Ya, ini desain expert itu kayak mirip SPSS seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa download, bisa free atau trial, atau kalau anak bimbing saya itu beli di Shopee. Jadi ada dua mahasiswa yang ambil profesi apoteker itu, eh, ada dua yang ambil formulasi optimasi serum serum durian. Ya pakainya rancangannya pakai simple practice design sama factorial design dengan desain expert gitu. Apakah tak ajari? Enggak tak ajari. Mereka pokoknya kamu cari jurnal ini, kemudian silakan baca sendiri seperti itu. Nah, sampai kan tak kasih tahu, oh ini gitu. Jadi pas pas waktu saya bimbingan kemarin ya gitu, tak kasih jurnal-jurnal saja, silakan pelajari sendiri. Kemudian alhamdulillahnya anak-anaknya semangat untuk belajar. Jadi mau untuk belajar. Bisa. Oke, ini ya teman-teman ini bisa dibaca ya bagaimana desain expert itu mengoptimasi sebuah formula. Sama ketika teman-teman merancang formula sirup, gel, dan apapun sediaannya bisa. Oke, kemudian metodenya kalau ini pakai review ya, artikel review.
desain aspek software dalam optimasi dan farmasi. Dirilis tahun berapa? Dirilis tahun 1996. Oke, seperti itu. Kemudian eh, bahasanya kalau di program itu ada run. Ya, run. Run itu kalau kita diubah menjadi formula. Formula. Seperti itu. Ada faktorial ini ya. Faktorial. Resolusi sosial metodologi SM sama. Oke, lebih enaknya gini aja. Tak tunjukkan skripsi tentang desain expert gitu ya teman-teman ya. Ini tak tunjukkan tapi nggak tak share ke teman-teman, cuma tak tunjukkan aja. Sebelum tak lanjut, ada yang ditanyakan mungkin? Ada Mbak Nanda? Belum ada, Bapak. Kelihatan ya Mbak Nanda ya? Tes. Terlihat, Bapak. Oke, ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini skripsi ya dari Wahyu Nurul Intan Setiawati. Ini adalah S1 Farmasi IKA Bakta yang lulus kemarin, ya, yang lulus sudah kemarin. Optimasi formula serum anti jerawat, ekstrak kulit durian, variasi santan gam dan propilon glikol metode simplaklantik design. Jadi optimasinya apa? Optimasinya pakai santan gam dan propilon glikol yang di optimasi. Kemudian ada penyusun, habis itu ada abstraknya, penelitian ini, bla 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 bla, seperti itu. Kemudian pendahuluan, biasa pendahuluan ketika teman-teman kemarin nyusun medpen, ya. Kemudian ada metode penelitian, alat dan bahan, persiapan simplisia, ekstraksi, uji fitokimia, pembuatan sediaan serum. Nah, kemudian di sini eh, karena pakai simulatif desain dan lain-lain, dia munculnya 7 run, ya, 7 formula. Kemudian dia yang dioptimasi apa? Yang dioptimasi adalah si santan gam, seperti itu, sama propilan glikol. Uji organoleptis, homogenitas, disebar, pH, viskositas. Nah, uji viskositasnya dia pakainya ini apa? Tabung U. Karena kenapa pakai tabung U? Karena ininya kecil, apa sampelnya. Jadi kalau teman-teman baca profil-profil ya, profil di IK itu butuhnya besar. Karena sampelnya kecil, pakainya yang tabung U seperti itu. Metodenya Oswald, tabung U. Nah, seperti ini ya.
Rendemen, jangan lupa nanti ketika penelitian, rendemennya semakin besar rendemen semakin jelek. Ya, jadi paling enggak minimal itu 10%. Hasil uji screening fitokimia, kemudian hasil uji mutu fisik organoleptis, ada homogenitas, kemudian ada cek pH, uji mutu fisik viskositas, daya sebar. Nah, baru penentuan formula optimum. Ini kalau di program. Kalau dua formula munculnya seperti ini, bukan segitiga yang tak tampilkan tadi segitiga. Di situ ada karena pakainya adalah pakai tiga komponen. Kalau ini pakai dua komponen biasanya seperti ini. Nah, di sini ada kata desirability. Nah, desirability itu yang bagus berapa? Oke, kemudian ada uji stabilitas. Uji stabilitas kita sudah punya pakai metode Fresh and Thaw, pakai climatic chamber di lab farmasi industri itu sudah ada. Baru formulasi optimum kan muncul di situ. Kemudian apakah ada perbedaan antara formula optimum dengan yang terpilih prediksi? Oh, ternyata tidak ada perbedaan signifikan. Kira-kira seperti itu nanti kalau teman-teman skripsi tentang formulasi optimum pakai simplex lattice design atau factorial design. Kemudian teman-teman apa? Oh, enggak ada ya. Yang ebook ya, ebook clock index itu loh. Itu nanti jenengan download, kemudian bisa dipelajari isi dari e-book tersebut. Ini tak bukakan bentar. Oke, sudah kelihatan Mbak Nanda? Ampun, Bapak. Oke. Eh, kalau kita lihat nanti teman-teman bisa cek API-nya ya. API di kolom sini. Pakainya apa? Pakainya bisa tergantung teman-teman nanti skripsinya apa. Misal acetaminophen ada nggak acetaminophen? Apa karbos? Kita coba karbos ya. Karbos atau acetaminophen? Atau inilah amlodipin lah. Oke. Jadi yang dilihat jangan hanya farmakope ya, jangan dilihat hanya farmakope edisi 5, tapi di sini ada teman-teman tambahan untuk apa? Tambahan untuk tinjauan pustaka. Nah, biasanya tinjauan pustaka teman-teman kan ada HPE, ada farmakope, kemudian nanti ketambahan ini. Nanti bisa dilengkapi untuk tambahan pustakanya. Di sini ada sinonim nanti ya. Sinonimnya amlodipin apa sudah ada. Kemudian ada teman-teman nanti cek pakaimu apa? Pakaimu TLC atau KLT, kromatografi lapis tipis. Ya, RF-nya berapa, sistemnya apa, nanti di sini jelas. Pakai gas kromatografi, pakai HPLC, kolomnya apa, kemudian pakai spektro. Ya, kalau pakai spektro tolong diperhatikan di sini. Nah, aqua, coba di sini tidak ada A11.
Bentar ya, tak carikan yang contoh untuk spektrum. Ini ya, yang kalau nanti diperhatikan teman-teman, contoh yang paracetamol ya. Paracetamol di situ ada larutan asam di lambdanya 245 nanometer, A11-nya dia 668, kemudian di larutan basa dia di 257. Bagus mana antara larutan basa dengan larutan asam? Nanti kalau teman-teman melihat kasus tersebut, maka perlu dicek yang terbaik adalah yang nilai A11-nya itu adalah yang tinggi, 715. Berarti di larutan basa. Jadi kalau pakai spektro larutan basa dia lebih stabil dibanding larutan asam. Itu yang perlu teman-teman cek di sini. Kemudian ketika nanti screening lambda perlu diperhatikan dia di berapa. Tapi kalau maksudnya itu di asam atau di basa dulu. Kemudian jangan terlalu jauh dari lambda yang sudah ditetapkan. Jadi kalau lambdanya 257 pakai ME jangan sampai 300. Jadi misal bergeserannya ke kiri 256 atau 25, mentok-mentok 260 bergeser ke kanan. Batokromik atau batu sama apa hipsokromik seperti itu. Oke, kira-kira itu untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau nggak paham silakan baca-baca lagi. Kalau nggak paham tanya saya seperti itu. Atau jadi daftar jadi anak bimbing. Nah, kalau pengen mendalami, iya Del. Tambah mumet. Tapi bisa kok. Saya mendapatkan 2 mahasiswa itu yang memang anaknya mampu gitu loh. Mampu dan mau untuk belajar. Itu tak suruh untuk factorial design sama simple graphic design. Bisa. Dia beli softwarenya di Shopee. Belinya Shopee dan lain-lain. Nanti sambil berjalan itu akan akan apa? Akan tertata sendiri gitu. Jadi nggak usah takut bayang-bayang tentang skripsi seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan Adelia dan Ananda dan kawan-kawan? Belum ada, Bapak. Belum ada ya, wis. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya, teman-teman. Sukses selalu. Harapan saya itu cuma itu, teman lebih sukses, lebih lebih bermanfaat. Lulus S1 farmasi, lanjut langsung ke apoteker, habis itu monggo mau ke rumah sakit, mau ke apotek, mau ke mana-mana pun yang penting teman-teman sudah megang satu paket S1 farmasi sama apoteker. Amin. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.